Halo, perkenalkan nama saya Anggi Wahyudi. NIM saya 04431638, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 pengantar sains data. Sekarang kita langsung buka RStudio-nya. Sebelumnya saya sudah menuliskan kodenya untuk menghindari video yang terlalu panjang karena sebelumnya terdapat error. Kita singkat saja, kita mulai. Yang pertama, untuk memanggil library untuk membaca file Excel, kita copy paste aja langsung. Kedua, kita mencoba untuk membaca file Excel yang sudah kita download. Di sini filenya sudah terbaca. Lalu kita selanjutnya menampilkan sebagian data awal 6 baris pertama. Nah, di sini sudah tampil 6 baris. Lalu selanjutnya kita membuat scatter plot antara variabel GLU dan Y. Nah, di sini sudah tampil. Lalu yang berikutnya itu membuat model regresi linear sederhana Y diprediksi berdasarkan GLU. Nah, di sini sudah tampil. Kita buat summary modelnya. Lalu yang berikutnya yaitu menambahkan garis regresi pada scatter plot dengan warna merah. Nah, di sini sudah tampil. Sebelumnya saya sudah meng-screenshot gambar ini untuk saya paste di jawaban saya di Word. Selanjutnya yaitu kita menjawab soal nomor 1 sampai 4. Foto visualisasi data per frame menggunakan scatter plot. Tadi sudah regresi. Ya, ini jawabannya menggunakan scatter plot. Sudah tampil ya tadi di RStudio ini. Scatter plot dibuat antara variabel GLU kadar gula darah sebagai variabel bebas dan Y perkembangan penyakit sebagai variabel terikat. Lalu plot memperlihatkan titik-titik yang mempresentasikan data pasien dengan tren positif yang menunjukkan bahwa peningkatan kadar gula darah cenderung diikuti oleh peningkatan perkembangan penyakit. Garis regresi linear ditambahkan pada scatter plot berwarna merah yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan linear tersebut. Lalu 2, model persamaan regresi linear dan estimasinya. Berikut hasil regresi linearnya sudah saya tuliskan di sini. Lalu yaitu hasilnya yang menunjukkan R² 0,258 yang berarti model ini menjelaskan 25,8% variasi dalam perkembangan penyakit, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya ini. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan? Lalu, seberapa besar pengaruh kadar gula darah terhadap peningkatan perkembangan penyakit pasien? 4. Ulasan tentang model dan hasil. Model regresi linear sederhana ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit. Koefisien positif 3,19 mengindikasikan bahwa semakin tinggi kadar gula darah, semakin besar perkembangan penyakit yang terjadi. Dengan nilai R2 0,258, model ini masih menjelaskan sebagian kecil variasi penyakit, menunjukkan bahwa ada faktor lain yang juga berperan dalam perkembangan penyakit selain kadar gula darah. Dengan demikian, kadar gula darah
memiliki peran penting namun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.